Obligasi korporasi atau corporate bonds adalah surat utang yang dikeluarkan oleh bank, institusi keuangan bukan bank, perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta lainnya dalam mata uang rupiah atau US dollar dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan penerbit obligasi korporasi melakukan pembayaran bunga atau coupon payment sesuai jadwal yang ditentukan dan mengembalikan pokok kepada nasabah atau investor pada saat jatuh tempo. Obligasi korporasi ini dapat diperdagangkan secara retail di pasar sekunder. Manfaatnya, yang pertama, kesempatan imbal hasil lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Yang kedua, pembayaran kupon atau coupon payment secara reguler. Yang ketiga, alternatif investasi untuk diversifikasi portofolio. Yang keempat, potensi mendapatkan capital gain atau keuntungan. Transaksi obligasi korporasi retail berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu, nasabah atau investor diminta untuk mempertimbangkan secara hati-hati apakah transaksi ini sesuai dengan tujuan, pengalaman, kondisi keuangan, manajemen risiko, dan hal-hal lain yang terkait dari nasabah atau investor. Risiko-risiko yang mungkin muncul yaitu, namun tidak terbatas pada 1. Risiko pasar. Nasabah atau investor terpapar risiko pasar apabila kenaikan tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan penurunan harga obligasi korporasi retail. Potensi kerugian atau potensial loss dapat terjadi apabila nasabah atau investor menjual obligasi korporasi retail sebelum jatuh tempo pada harga yang lebih rendah daripada harga beli atau capital loss. Untuk memitigasi risiko pasar, nasabah atau investor dapat mengambil langkah untuk tidak menjual obligasi korporasi retail yang dimilikinya hingga jatuh tempo. Yang kedua, dari risiko likuiditas dapat terjadi pada nasabah atau investor apabila mengalami kesulitan dalam menjual obligasi korporasi retail tersebut sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini, jika nasabah atau investor melakukan pembelian obligasi korporasi retail di bank, maka dapat melakukan penjualan kembali melalui bank. Lalu yang ketiga, ada risiko gagal bayar atau default risk. Dapat terjadi akibat kegagalan emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta pokok hutang pada waktu yang telah ditetapkan. Risiko ini tergolong rendah sebab obligasi korporasi retail yang diperjualbelikan oleh bank memiliki minimum credit rating investment grade. Berikutnya ada macam-macam dari corporate bonds. Yang pertama adalah secured bonds, adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh sejumlah aset. Yang kedua ada mortgage bonds, adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh aset real, bukan dalam bentuk finansial. Yang ketiga ada unsecured bonds atau debentures, adalah obligasi yang penerbitannya tidak memiliki jaminan. Pembayaran sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan dari perusahaan penerbit untuk memberikan bunga yang dijanjikan dan membayar pokok pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika terjadi gagal bayar, maka pemegang obligasi akan menjadi unsecured creditors. Investor tidak memiliki hak atas harta perusahaan. Yang keempat ada convertible bonds, adalah salah satu jenis obligasi yang memiliki kekhususan. Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Biasanya sekuritas lain tersebut adalah common stock. Macam-macam corporate bonds, variable rate bonds, obligasi yang memberikan pembayaran kupon yang bervariasi mengikuti frekuensi bunga yang berlaku di pasar atau market rate index. Putable bonds, obligasi yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai dengan keputusan dari pemilik obligasi. Junk bonds, biasanya dikenal dengan sebutan high yield bonds, adalah obligasi yang peringkat di bawah investment grade. Disebut junk karena obligasi ini berisiko dari obligasi yang berkategori investment grade. International bonds adalah obligasi yang dijual di negara lain. Obligasi dapat diperdagangkan dalam satuan mata uang negara lain atau obligasi diperdagangkan di negara lain dalam mata uang perusahaan penerbit, biasanya disebut Eurobonds. Super long term bonds, obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih besar atau sama dengan 100 tahun. Karakteristik corporate bonds. Yang pertama, nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Lalu yang kedua, kupon atau the interest rate.
adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala, di mana kelaziman dalam kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Kupon obligasi tersebut dinyatakan dalam annual percentage. Yang ketiga adalah jatuh tempo, adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Yang keempat adalah penerbit atau emiten. Yang mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi yang tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu, yang disebut juga dengan default risk, dapat dilihat dari peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Perindo atau Kasnik Indonesia. Bond indenture. Obligasi punya indenture, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya.